Perkenalkan, saya Sabika Fadrias dengan NIM FAA 118045. Di sini saya akan mereview jurnal parasitologi yang berjudul Habitat Aedes aegypti dan Aedes albopictus sebagai faktor potensial demam berdarah denggi di Kecamatan Ranumetu Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk profil jurnalnya, jurnal ini berjudul Habitat Aedes aegypti dan Aedes albopictus sebagai faktor potensial demam berdarah denggi di Kecamatan Ranumetu Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulisnya adalah Astuti Tri Pramadani, Upi Kesumawati Hadi, dan Fajar Satrija, diterbitkan tahun 2020 oleh Lokal Litbang Kesehatan Pangandaran, volume 12 isu 2 P123-136. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis distribusi, karakteristik, serta faktor resiko habitat larva Aedes di daerah endemis DBD, Kecamatan Ranumetu Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Demam berdarah denggi merupakan penyakit arbovirus yang ditularkan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyebaran DBD seiring dengan peningkatan urbanisasi, kelangkaan air bersih, kemudahan transportasi, dan perubahan iklim. Kita bisa lihat di sini dari tahun 2015 menuju 2016 itu terjadi lonjakan kasus mencapai 3.433 kasus dengan incidence rate-nya 132,5 per 100.000 penduduk dengan jumlah kematian 33 atau meningkat 2 kali lipat dari tahun 2015. Kemudian sejak tahun 2016 menuju 2017 dan 2018, kasus DBD ini dilaporkan menurun secara signifikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kita bisa lihat di sini naik lagi kurvanya dengan incidence rate 54,7 per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Satu di antara kecamatan Kabupaten Konawe Selatan yang mengalami lonjakan kasus DBD pada tahun 2016 adalah Kecamatan Ranumetu Barat. Pengendalian DBD yang setelah dilakukan di kecamatan ini antara lain melakukan fogging serta pembentukan tim jumantik desa, tapi hasilnya masih belum mampu menekan angka kejadian dan penyebaran. Jenis penelitiannya adalah penelitian observasional analitik berupa survei lapangan dengan pendekatan cross-seksional populasi dalam penelitian ini adalah semua habitat larva Aedes di rumah penduduk Kelurahan Sinangkasi dan Jati Bali. Jumlah sampel digunakan 300 rumah karena ada 2 kelurahan sehingga totalnya menjadi 600 rumah. Sampelnya adalah semua wadah yang berpotensi sebagai habitat larva Aedes. Teknik samplingnya menggunakan metode purposive sampling. Karakteristiknya di mana survei larva akan dilakukan dengan cara memeriksa wadah-wadah berair baik tempat penampungan air TPA maupun non-TPA. Kita bisa lihat di sini apa-apa saja dari wadah tempat penampungan air dan wadah tempat penampungan non-air. Terus kemudian pemeriksaan dilakukan di dalam dan di luar rumah. Nanti di luar rumah itu ada pekarangan rumah dan dengan radius 3 meter dari tembok luar rumah. Kemudian kalau yang di dalam rumah itu semua wadah air dengan metode single larva, yaitu setiap wadah yang ditemukan larva, maka larva diambil untuk diidentifikasi. Pengamatannya dilakukan setiap 1 bulan selama 3 bulan pada rumah yang sama. Nanti akan dinilai berupa letak wadah, jenis wadah, bahan wadah, volume air, keberadaan penutup wadah, warna wadah, paparan cahaya, pengurasan seminggu terakhir, pemeliharaan ikan, dan penggunaan pestisida atau larvasida. Kemudian identifikasinya akan dilakukan di bawah mikroskop untuk genusnya melihat perbedaan dari bagian kepala, dada, sampai ke abdomen untuk identifikasi tingkat spesies untuk Aedes dengan melihat perbedaan bentuk sisir duri atau disebut scale pada abdomen segmen ke-8, di mana Aedes aegypti ini memiliki scale berbentuk trisula, sedangkan Aedes albopictus memiliki scale berbentuk monosula. Untuk analisis datanya bisa kita lihat di sini rumus dari House Index HI, Container Index atau CI, dan Breton Index atau BI. Kemudian indeks larva dibandingkan dengan density figure DF dalam skala 1-9 untuk melihat tingkat kepadatan larva dalam 100 rumah yang diperiksa.
HI dan BI digunakan untuk menentukan daerah prioritas pengendalian vektor. Apabila HI-nya lebih dari 5% atau BI-nya lebih dari 20%, maka dikategorikan peka terhadap demam denggi dan terinvestasi larva tinggi. Untuk penentuan KLB, jika BI-nya lebih dari 50%, maka daerah tersebut berpotensi mengalami KLB. Dari hasilnya, untuk karakteristik lokasi, wilayah pemukiman, wilayah persawahan dan kebun, serta pemerintahan dan fasilitas umum. Sarana jalan raya dan listriknya memadai, drainasenya baik, kondisi lingkungan di sekitar pemukiman terdapat vegetasi yang rindang, sumber air bersih masyarakat Sindang Kasih menggunakan sumber mata air pegunungan, kemudian kalau di Jati Bali menggunakan sumber gali. Kepadatan dan distribusi larva, di sini kita lihat hasil pengamatan di Sindang Kasih dan Jati Bali menunjukkan kepadatan larva di Sindang Kasih lebih tinggi daripada Jati Bali. Kemudian untuk tingkat penularan denggi di Sindang Kasih kategori tinggi dan Jati Bali kategori sedang. Berdasarkan jumlah rumah dan wadah yang diperiksa, larva Aedes aegypti mendominasi di Sindang Kasih, untuk Aedes albopictus mendominasi di Jati Bali. Ini kita bisa lihat untuk karakteristik habitat larva terhadap keberadaan larva, mulai dari letak wadah, di mana Sindang Kasih dominan ditemukan di luar rumah, kalau Jati Bali ditemukan di dalam rumah. Jenis wadah keduanya dominan ditemukan pada wadah tempat pembuangan air. Bahan wadahnya keduanya dominan pada bahan karet, warna wadahnya dominan pada warna gelap. Paparan cahayanya Sindang Kasih dominan ditemukan pada wadah dengan paparan cahaya sebagian, kalau di Jati Bali pada wadah dengan paparan cahaya tidak langsung. Volume airnya Sindang Kasih dominan ditemukan pada wadah dengan volume 1-20 liter, dan di Jati Bali ditemukan pada wadah dengan volume lebih dari 100 liter. Untuk penutupnya, keduanya dominan ditemukan pada wadah yang tidak tertutup. Pengurasannya keduanya dominan pada wadah yang tidak dilakukan pengurasan seminggu sekali. Untuk pemeliharaan ikan dan larva sida dominan ditemukan pada wadah yang tidak terdapat pemeliharaan ikan dan tidak menggunakan larva sida di Sindang Kasih dan Jati Bali. Untuk hasilnya, pengamatan faktor risiko karakteristik habitat larva terhadap keberadaan larva di Sindang Kasih dan Jati Bali menunjukkan, bisa kita lihat di sini mulai dari ember, dispenser, kulkas, wadah bahan semen, bahan plastik, serta wadah dengan volume air di bawah 1 liter dan 20-100 liter secara signifikan mempengaruhi keberadaan larva di Sindang Kasih. Untuk pengamatan di Jati Bali menunjukkan wadah berbahan plastik dan wadah berwarna gelap secara signifikan mempengaruhi keberadaan larva. Ini kita bisa lihat juga untuk hubungan karakteristik habitat larva terhadap jenis larva. Dilihat dari letak wadahnya, Aedes aegypti di Sindang Kasih dominan ditemukan di dalam rumah dan Aedes albopictus ditemukan di luar rumah. Kalau Jati Bali, sebaliknya Aedes aegypti dominan di luar rumah, Aedes albopictus di dalam rumah. Untuk jenis wadahnya, Sindang Kasih, Aedes aegypti dominan ditemukan pada wadah TPA, albopictus di non-TPA. Untuk Jati Bali, Aedes aegypti dan Aedes albopictus ditemukan keduanya dominan pada wadah non-TPA. Untuk bahan wadahnya di Sindang Kasih, Aedes aegypti dan Aedes albopictus dominan ditemukan di wadah berbahan logam, dan di Jati Bali, Aedes aegyptus ditemukan di bahan plastik, sedangkan Aedes albopictus di kaca. Untuk warna wadahnya, Aedes aegypti dan Aedes albopictus di Sindang Kasih dominan pada wadah berwarna gelap, dan di Jati Bali ditemukan pada wadah berwarna terang. Kemudian untuk paparan cahayanya, di Sindang Kasih Aedes aegypti dominan paparan cahaya langsung, dan Aedes albopictus pada paparan cahaya yang langsung. Kemudian untuk Jati Bali, Aedes aegypti dominan paparan cahaya sebagian, dan Aedes albopictus paparan cahaya tidak langsung. Untuk volume airnya, Aedes aegypti di Sindang Kasih dominan pada wadah volume lebih dari 100 liter, dan Aedes albopictus pada wadah volume 20-100 liter. Kesimpulannya, indeks larva menunjukkan kepadatan larva di Sindang Kasih lebih tinggi daripada Jati Bali.
Aedes aegypti mendominasi di Sinangkasi dan Aedes albopictus mendominasi di Jati Bali. Jenis wadah, bahan wadah, volume, dan pengurasan mempengaruhi keberadaan larva. Untuk ember, tatakan dispenser, penampungan air pada kulkas, wadah berbahan semen dan plastik, wadah berwarna gelap, serta wadah bervolume air di bawah 1 liter dan 20-100 liter merupakan wadah-wadah yang memiliki resiko sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Penemuan mengenai perbedaan karakteristik habitat larva terhadap keberadaan larva dan oviposisi nyamuk di Sinangkasi dan Jati Bali mendorong dilakukannya identifikasi secara rutin untuk mendeteksi dan mencegah lonjakan populasi nyamuk yang berakibat pada KLB. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.